Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Kepada pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu berita ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Zahir. Silakan masuk. Makasih. Silakan tutup, Bung. Jadi maksud kedatangan saya di sini itu adalah saya mendengar dari radio Jepang bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya kita ada kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, Bu. Tetapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita ke Bugano sekarang? Ide yang bagus. Mari kita ke Bugano. Mari Bung. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bung Karno ada? Oh, ada. Sebentar ya. Kang Mas. Ya, silahkan, Bu. Mari. Kang Mas. Ya, silahkan duduk. Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Oleh karena itu, bagaimana jika kesempatan ini tidak kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak melakukan itu. Itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya melakukan itu tanpa melalui PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya, tapi memang kita tidak boleh gegabah. Baiklah Bung, jika begitu kita pamit dulu. Silakan. 15 Agustus 1945, jam 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo, Bung. Malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kami, Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Benar, Bu, jika kemerdekaan tidak dilaksanakan secepatnya, maka akan ada pembunuhan besok. Potong leher kita. Tidak usah menunggu soalnya. sudahlah. Kita tidak ada gunanya berkas seperti ini. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Wigana, kamu tidak boleh gegabah, Wigana. Lalu, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kenapa harus Bung Karno, Wigana? Saya hanya mengingatkan, Bung, apabila kemerdekaan tidak segera dilaksanakan, maka akan ada pembunuhan. Contohnya orang Ambon yang pro kepada Belanda. Karena benar, Bung. Kenapa kita harus menunggu Jepang kalau kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa berjuang tanpa adanya mereka setelah kemerdekaan. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bu. Mari kita laksanakan proklamasi segera. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Sudah. Ini sudah malam. Anda tidak baik melakukan keributan seperti ini. Saya tahu perasaan kalian semua, saudara. Tapi saya tidak bisa mengabulkannya. Saya takut ada banyak korban lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana saudara-saudara? Seperti yang kita ketahui,
Soekarno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita bawa mereka ke Sumatera. Culik. Iya, kita bawa mereka lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk ragu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apakah kau bisa memberi keamanan kepada kami dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti kita pakai tempat Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju untuk hal ini, dan kita akan menggunakan rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, bagaimana kalau subuh? Pukul berapa lebih tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan dari golongan tua. Assalamualaikum, Bung. Mari Bung Hatta harus berganti. Mau dibawa kemana aku pergi? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bu. Lagi pula rakyat akan menuju kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bu, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Baiklah, saya siap-siap. Marilah, Bu. Waktumu sudah hampir habis. Ayo. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya ikut menemani. Pak Karno, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa aku ikut dengan kalian? ini sudah kesepakatan dengan para pemuda, Bung, untuk menjauhkan Anda dari pengaruh Jepang. Sadarnya kalian, saya memiliki anak dan istri. Ada apa nih, Kang Mas? Untuk takut mendengar suara kalian. Mereka ini ingin membawa aku dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, apakah kalian akan meninggalkan aku dan Guntur? Benar. Jika kalian membawa aku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bung, kita akan membawa anak istri Anda pergi ke sana sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. (17 Agustus 1945 dini hari). Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana isi proklamasi naskah ini? Seperti ini, Bung. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Gini, Bung. Lanjutannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Presiden Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Lalu, ini siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau kita semua yang ada di sini akan tanda tangan? Tidak, itu terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa. Setuju? Setuju. Jadi, tolong menghentikan naskah ini. Baiklah, Bu. Jadi, kita kapan akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 ini tanggal terbaik. Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Bagaimana kalau pukul 10 tepatnya? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, di mana lokasinya? Di rumahnya Bung Karno. Apakah semua setuju? Setuju. Baik Bung. Siap. Ini Bung naskahnya, silahkan ditandatangani. Baiklah. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan seluruh Indonesia. Siap. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membaca proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Proklamasi. Mari Bung Hatta harus bergabung. Saya mendengar jika Jepang telah kalah dari sekutu. Bentar. Action. Potong kalian itu sekarang. Tidak perlu untuk besok. Sudah. Tidak ada gunanya kita bertingkah seperti ini. Mari duduk. Aku ngomong. Oh, aku ya. Kamu tidak boleh gegabah. Nanti masuk neraka. Apa ya semangat ini? Kabur. Iya. Ya ikut tuh iki ini sing dikira. Efek kan. Oh iya. Anak gua keren. Mungkin. Tunggu ae. Sarung ku alo yo lek kan jenengan kok sik. Hati ya. Yo. Betul. Ya jangan ini mari ini kurang di sini dulu. Sekarang Kami siap memberikan. Tuh, Karno. Mereka ini ingin membawaku. Sulit. Loh kok gitu lagi nggak dia? Pukul 4 bagaimana? 7. Action. 7. Darwis ada apa? Ada apa Darwis? oh iya. Action. Kanan. Mereka akan segera memasuki. Kata HP yang kata apa ini?
Lawan